Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mulai membahas kajian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan amaliyah-amaliyah serta tradisi kebiasaan yang dilakukan masyarakat Indonesia yang kebanyakan mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di bawah komando beliau Hadratus Syekh Romo Kiai Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita yang selalu berpegang teguh pada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan satu tuntunan untuk juru selamat kita, seperti yang pernah didauhkan oleh beliau Hadratus Syekh. Barang siapa yang mau mempelajari NU, merawat NU, merawat Nahdlatul Ulama, yang mau berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta amaliyah-amaliyah dan tradisi yang ada di Indonesia, ini akan diakui santri beliau dan didoakan menjadi orang yang husnul khotimah. Kita bacakan surah Al-Fatihah pada beliau, mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau yang kita pelajari, kita kaji, barokah kepada kita semua. Ala hadiyah salihah. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang ahli sunnah, membahas tentang tradisi amaliyah Nahdlatul Ulama, terlebih dahulu kita pahami tentang ahlu sunnah wal jamaah. Pada kitab yang menjadi rujukan utama ahli sunnah wal jamaah di Indonesia atau kaum Nahdliyin, sini saya bawakan kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari yang sudah dijilid dari berbagai kumpulan kitab beliau. Ini yang saya buka, ini kitab beliau, yaitu tentang Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tentunya menerangkan tentang apa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab ini halaman 5 diterangkan tentang Ahli Sunnah wal Jamaah, pengertian secara bahasa. Ahlu Sunnah wal Jamaah lughatan at-thariqah walau ghairu mardiyah. Secara bahasa, sunnah adalah thariqah atau jalan, meskipun jalan itu ghairu mardiyah. Itu secara lughat. Wasar'an ismun li thariqati al-mardiyah. Menurut syariat pengertian Ahlu Sunnah wal Jamaah, Ahlu Sunnah adalah ismun li thariqah, nama sebuah jalan atau tuntunan al-mardiyah al-maslukah yang diridhoi fiddini salakaha, yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik itu merupakan bentuk ucapan atau bentuk pekerjaan atau bentuk istilahnya akwal dan akhwal ataupun bentuk takrir. Karena sunnah atau hadis yang dilakukan oleh Nabi itu banyak macamnya. Ada akwal seperti kaulnya Nabi mengatakan
Misalkan solu kamara itu muni usolli, ini kan Nabi berkata, sholatlah seperti saya sholat. Atau bentuk pekerjaan, Nabi kalau masuk WC itu pakai kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Nabi masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Amalia seperti itu. Nabi makan pakai tangan kanan. Ini juga namanya sunnah atau jalan yang pernah jalan dalam beragama yang pernah dilakukan oleh Nabi, atau bentuk takrir. Nabi juga pernah datang atau diundang ke tempatnya sahabat. Kemudian di situ Nabi diberi jamuan yang terkenal dalam hadis itu dob. Nabi disuguhi daging hayawan dob, yang di situ kadang diartikan dob itu menyawa atau nyambik, tapi kita meyakini bukanlah nyambik seperti nyambik atau menyawa yang ada di kita. Itu ya dob itu kita meyakini dob itu jenis hewan yang ada di sana yang mungkin bentuknya seperti nyambik. Nah, Nabi tidak memakannya. Nabi tapi tidak melarangnya. Nabi hanya berkata itu tidak ada di daerahku. Oleh karena itu hal itu juga merupakan sunnahnya Rasul, tapi yang berbentuk takrir. Para pemirsa rahimakumullah. Kemudian di situ ada tiga suku kata, ahlun, sunnah, dan jamaah. Kata ahlun ini berarti keluarga atau golongan atau pengikut. Itu kata ahlun. Kemudian kata sunnah tadi sudah secara bahasa dan secara syariat sudah saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah jamaah. Jamaah adalah berasal dari kata jamaah, yang artinya tentunya sudah kita maklumi bersama. Jamaah itu artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan sebagai sebagian ke sebagian yang lain. Artinya seperti ini. Ahlu sunnah wal jamaah ini adalah keluarga atau golongan kelompok yang mengikuti sunnahnya Nabi, baik sunnah qauliyah atau sunnah af'aliyah atau takririyah. Wal jamaah itu mengikuti kelompok sahabat, tentunya yang paling menjadi rujukan adalah sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Karena beliau ini adalah orang-orang yang betul-betul dekat dengan Rasul, betul-betul sam'an wa ta'atan dengan Rasul. Bahkan Rasul sendiri pernah mengatakan tentang sahabat, dawuhnya Kanjeng Nabi dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari diterangkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin mim ba'di. Alaikum netepono sira kabeh bisunnati kelawan sunnah ingsun, tindak lampah ingsun, wa sunnati khulafair rasyidin, dan sunnah khulafaur rasyidin. Artinya perilaku-perilaku khulafair rasyidin mim ba'di, setelah saya. Nah, ini harus kita pahami dengan pemahaman yang luas. Bahwa namanya ahli sunnah wal jamaah itu orang yang mengikuti perilaku Nabi beserta perilaku para sahabat jamaah. Nah, para pemirsa, perlu saya jelaskan tentang perilaku sahabat. Di antara hal yang paling menonjol yang perlu kita ikuti, meskipun itu sebenarnya adalah bentuk perilaku bid'ah atau Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Contoh saja perilaku sahabat seperti gagasan menentukan rakaat sholat raweh. Ini adalah sebuah gagasan yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar. Saat itu ketika Nabi pernah
melakukan koma Ramadhana, karena di sana ada man koma Ramadhana imanan wahtisaban. Ada redaksi lain man soma Ramadhana imanan wahtisaban wahtisaban hufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, saat itu Nabi keluar pada malam kedua, ketiga, keempat. Ada riwayatnya ketiga, ada riwayatnya keempat. Nah, kemudian di malam-malam yang berikutnya, katakan malam yang paling terakhir. Kalau tiga berarti ketiga, kalau empat ya keempat. Karena di situ ada ketiga, ada keempat. Di malam yang terakhir, Nabi tidak keluar. Kemudian Nabi ketika menjelang subuh baru keluar. Saat itu Nabi mengatakan kepada para sahabat, saya yakin kalian semua pasti menunggu saya untuk keluar bersama-sama untuk qiyam Ramadan. Betul ya Rasul. Saya tidak takut kalau masjidnya ini sampai nggak muat. Kalau kasusnya seperti itu nanti masjid kita bangun lebih besar lagi. Tapi saya takut jangan-jangan qiyam Ramadan ini dijadikan hal yang wajib. Oleh karena itu, setelah itu saya tidak keluar lagi. Nah, kemudian Ramadan berikutnya ini agak terjadi kerancauan. Kenapa saya katakan kerancauan? Karena tidak ada ketentuan untuk qiyam Ramadan. Ini berapa rakaatnya yang sekarang didefinisikan sebagai tarawih? Ini berapa rakaatnya? Apa 10, 20, 30, ada 40. Ini macam-macam saat itu di hadis Bukhari diterangkan. Nah, oleh karena itu Umar ini sebagai pemrakarsa bahwa sholat tarawih itu ya kita buat 20 saja. Nah, oleh karena itu patut kita ikuti karena kita ma'asyiroh ahli sunnah wal jamaah mengikuti perilaku Nabi dan perilaku para sahabat. Tidak hanya itu, yang paling besar kasusnya seperti pembukuan Al-Quran. Zaman Rasul tidak pernah Al-Quran dibukukan, dijilid jadi satu. Ini nggak pernah. Nah, ini atas prakarsa Umar zaman Khalifah Abu Bakar. Pada saat Khalifah Abu Bakar, Umar mempunyai ide, gagasan. Setelah melihat para hufadul Quran, para penghafal Al-Quran ini sudah banyak yang meninggal, Abu Bakar, Umar berdiskusi atas usul Sayyidina Umar. Kemudian Abu Bakar saat itu seperti menolak. Bagaimana Umar? Saya harus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kemudian dalam hadis Bukhari terangkan, Umar berkali-kali untuk supaya Abu Bakar menyetujui apa yang menjadi gagasan Sayyidina Umar. Nah, kemudian setelah seiring berjalannya waktu, Abu Bakar setuju atas gagasan Umar, kemudian dipanggillah Zaid bin Sabit dan para pendukung lainnya yang terkenal sampai sekarang Naji Qiraah Sab'ah untuk membukukan Al-Quran. Nah, saat itu hanya ditulis satu, kemudian bergulir setelah Umar tidak ada, Hafsah dititipkan di Hafsah putranya Sayyidina Umar, kemudian pada zaman Sayyidina Ali Utsman itu barulah mulai dibuka banyak. Nah, ini pembukuan penjilitan Al-Quran. Ini sebuah bentuk gagasan yang tidak pernah dilakukan oleh saat Rasul. Ini dilakukan oleh sahabat. Oleh karena itu, meniti hadis ini dawuhnya kanjeng Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khulafai rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Oleh karena itu namanya ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah kelompok orang yang mengikuti perilaku Nabi dan mengikuti perilaku para sahabat.
Ma'asyiros mustami'in rahimakumullah, senada hal demikian juga dikatakan uh, oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Hunyah. Fasunnatu masannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan sunnah itu masannahu, apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ya, itu tadi kembali pada baik itu akwal, ahwal ataupun takrir. Wal jamaah ma ittafaqo alaihi ashabu Rasulullah, sesuatu yang ittafaqo, yang disepakati oleh para sahabat Rasulullah fi khilafati a'immatil arba'atil khulafai rasyidin al-muhtadin, tentunya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pada hadis lain juga disebutkan ashabi kan nujum ihtadaitum ihtadaitum, sahabat saya seperti bintang, oleh karena itu ikutilah mereka, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Nah, itulah sekelumit tentang pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita yang sampai saat ini tetap berpegang teguh pada paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dikomandai oleh Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh beliau Romo Kiai Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan sedikit kajian tentang Ahlussunnah wal Jamaah mengawali episode ini, kita bisa berlanjut mengupas tentang amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sekali lagi kita hadiahkan Fatihah kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari serta para pendiri-pendiri penyokong berdirinya Nahdlatul Ulama, dan juga kepada Sang Maha Guru Syekhuna Khalil Bangkalan, juga kepada murid beliau termasuk guru saya Mas Syekh Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo yang didirikan oleh Romo Kiai Haji Abdul Karim. Beliau adalah muridnya Syekhuna Khalil, semua ahli bait Lirboyo. Mudah-mudahan para pendahulu kita dirahmati oleh Allah, diampuni dosanya, ditempatkan pada tempat yang terbaik yaitu Jannatul Naim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.